Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Arihita, program studi bimbingan dan konseling Islam. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas akhir dari mata kuliah Patologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Esli Zuraidah MSOS. Sejarah patologi sosial. Masyarakat pada umumnya bersifat heterogen, terdiri dari banyak latar belakang suku, ras, kebudayaan, dan sebagainya. Dalam masyarakat yang heterogen, terdapat banyak kebudayaan. Heterogenitas budaya bisa melahirkan konflik-konflik antara bermacam-macam kebudayaan itu. Dalam proses pergaulan dan pencampuran budaya, kadangkala bisa berlangsung lancar dan lembut, tetapi tidak jarang pula sebagiannya berlangsung melalui konflik-konflik hebat. Dari masyarakat heterogen tadi, maka terjadilah konflik-konflik budaya dengan kemunculan situasi sosial yang etis dan kelompok-kelompok sosial yang tidak bisa dirukunkan sehingga mengakibatkan banyak kecemasan, ketegangan, dan ketakutan di kalangan rakyat banyak, yang semuanya itu tidak bisa dicernakan dan diintegrasikan oleh individu. Situasi sosial seperti ini pada akhirnya mudah mengembangkan tingkah laku patologis atau sosiopatik yang menyimpang dari pola-pola umum. Maka timbullah kelompok-kelompok dan fraksi-fraksi di tengah masyarakat yang terpecah-pecah, masing-masing mentaati norma-norma peraturannya sendiri dan bertingkah semaunya sendiri. Di samping konflik-konflik budaya dan pergesekan yang terjadi dalam masyarakat, juga terdapat perilaku-perilaku anggota masyarakat yang meresahkan warga masyarakat itu sendiri, yang juga disebabkan oleh pergaulan atau interaksi sosial. Masalah sosial harus ada upaya mengatasinya. Dalam hal ini, peran dari disiplin ilmu patologi sosial sangat dibutuhkan. Patologi sosial adalah ilmu yang membahas masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat, mencakup pembahasan masalah-masalah sosial, penyebab, dan upaya mengantisipasinya, dengan harapan masyarakat dapat eksis dan berkesinambungan dengan mempedomani nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Masyarakat secara sosiologis bersifat dinamis, dalam arti cenderung mengalami perubahan yang sangat cepat, yang disebabkan oleh perubahan di berbagai bidang, misalnya kemajuan di berbagai bidang yang bisa berpengaruh kepada masyarakat yang bersangkutan. Kemajuan tersebut dapat merongrong nilai-nilai dan norma-norma yang sudah dijalankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kemajemukan tersebut mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Dari kemajuan tadi, sehingga semakin banyak muncul dalam masyarakat tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma alias melanggar norma yang ada. Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhannya sehingga hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks. Sejarah mencatat bahwa orang menyebut suatu peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik, sehingga apa yang dinamakan dengan kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, perjudian, dan sebagainya adalah sebagai gejala penyakit sosial yang harus segera dihilangkan dari muka bumi. Kemudian pada awal abad 19 sampai awal abad 20-an, para sosiolog mendefinisikan yang sedikit berbeda antara patologi sosial dan masalah sosial. Masalahnya adalah kapan kita berhak menyebutkan peristiwa itu sebagai gejala patologis atau sebagai masalah sosial. Menurut Kartini dalam bukunya Patologi Sosial menyatakan bahwa orang dianggap kompeten dalam menilai tingkah laku orang lain adalah pejabat, politisi, pengacara, hakim, polisi, dokter, rohaniawan, dan kaum ilmuwan yang di bidang sosial. Ada juga orang yang berpendapat bahwa pertimbangan nilai atau value mengenai baik dan buruk sebenarnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang objektif, sebab penilaian itu sifatnya sangat subjektif. Karena itu, ilmu pengetahuan murni harus meninggalkan generalisasi etis dan penilaian etis atau susila baik dan buruk.
Sebaliknya, kelompok lain berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia dan kaum ilmuwan tidak mungkin tidak menggunakan pertimbangan nilai, sebab opini mereka selalu saja merupakan keputusan yang dimuati dengan penilaian-penilaian tertentu. Untuk menjawab dua pendirian yang kontroversial ini, kita dapat meninjau kembali masalah ini secara mendalam dari beberapa poin yang disebutkan oleh Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Patologi Sosial, yaitu sebagai berikut. Ilmu pengetahuan itu sendiri selalu mengandung nilai-nilai tertentu. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan menyangkut masalah mempertanyakan dan memecahkan kesulitan hidup secara sistematis, selalu dengan jalan menggunakan metode dan teknik-teknik yang berguna dan bernilai. Disebut bernilai karena dapat memenuhi kebutuhan manusiawi yang universal ini, baik yang individual maupun sosial sifatnya, selalu diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bernilai. Ada keyakinan etis pada diri manusia bahwa pengguna teknologi dan ilmu pengetahuan modern untuk menguasai alam atau kosmos dan jagat sangatlah diperlukan demi kesejahteraan dan pemuasan kebutuhan hidup pada umumnya. Jadi, ilmu pengetahuan dengan sendirinya memiliki sistem nilai. Lagi pula, para kaum ilmuwan selalu saja memilih dan mengembangkan usaha atau aktivitas yang menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi, memilih masalah dan usaha yang mempunyai nilai praktis. Perkembangan patologi sosial. Tingkah laku yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma sosial lama-kelamaan terus mengalami peningkatan baik dalam kuantitasnya maupun teknis atau bentuk pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini tidak terlepas dari perubahan sosial yang terdapat pada masyarakat yang bersangkutan yang disebabkan oleh berbagai kemajuan yang dialami masyarakat tersebut. Misalnya, kejahatan pencurian yang sebelumnya mungkin masih dilakukan secara sederhana, akan tetapi pada tahap selanjutnya pencurian dilakukan dengan cara yang semakin canggih, begitu pula dengan pelanggaran lainnya. Seperti contohnya kejahatan pencurian yang dilakukan pada zaman dahulu itu dilakukan secara manual atau secara sederhana, tetapi pada zaman sekarang yang di zaman era digital ini, penipuan sudah bisa dilakukan dengan cara online melalui via WhatsApp atau media sosial lainnya. Artinya di sini kita katakan bahwa penyakit sosial itu juga bersifat dinamis yang mengalami perubahan atau perkembangan terhadap kehidupan masyarakat. Sekian pembahasan dari saya mengenai perkembangan patologi sosial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.